Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ayam yang datang ke rumah kita, bertelur, berkembang biak di rumah kita tanpa diketahui siapa pemiliknya. Kadang-kadang juga ada merpati. Merpati datang ke rumah kita satu jodoh, kemudian berkembang biak menjadi banyak dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Di samping itu juga kadang-kadang ini ada banjir, longsor, kemudian ada beberapa pohon yang ada di tanah kita. Ada pohon yang masih berdiri, hidup, andai kata dibiarkan ia tetap akan berbuah. Ada yang sudah terpotong-potong, digergaji, sudah ada yang semacam itu. Ini bagaimana? Nah, menurut pandangan para ulama Syafi'iyah, itu barang-barang yang datang kepada kita tetap miliknya orang yang mempunyai barang tersebut. Termasuk diantaranya adalah telur. Kadang-kadang ayamnya tetangga ini istilahnya ikut nyumbang telur ke pekarangan, ke sarangnya ayam kita, dan kita tidak tahu kok telurnya ini biasanya telur 15 atau telurnya cuma 8 kok sekarang 15. Oh, berarti ada ayam lain ini masuk ke sarangnya ayam saya ini, sehingga kita kan tidak tahu milik siapa ini. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjut saja bagaimana pandangan ulama-ulama Syafi'iyah tentang masalah ini. Kita lihat ya. Ini ada contohnya tanah longsor, yang kayu yang dari atas pindah ke bawah, sehingga yang bawah kedatangan kayu berdiri ini malah. Ya. Nah, ini ada Syarhul Muhadzab juz 3 halaman 68. Redaksinya begini. Idza kana lirajulin habbu hintatin aw sya'irin aw juzin aw lauzin aw nawan aw syajarun fahamalahu sailu awir rihu ila ardi ghairihi fanabata fa innahu yakunu milkan li sahibil habbi. Jika ada orang yang punya biji-bijian, gandum, syair, almond, kenari, atau bahkan punya pohon, kemudian dibawa oleh banjir atau dibawa oleh angin sehingga jatuh ke tanahnya orang lain. Setelah sekian lama kemudian tumbuh, maka barang-barang yang jatuh kepada tanahnya orang lain itu tetap dimiliki oleh orang yang punya tadi, bukan miliknya orang yang punya bumi terakhir. Tumbuhnya di sana, walaupun tumbuhnya di sana ya tetap miliknya orang yang punya biji, orang yang punya pohon. Li'annahu ainu malihi, karena yang tumbuh di tanahnya orang lain tersebut merupakan datiyah dari hartanya orang yang punya sebelumnya. Datiyah dari yang punya biji, gandum, syair, kemudian almond, kenari, dan yang punya pohon. Wa innama zada fasara, hanya saja biji itu menjadi bertambah. Bertambah maksudnya tumbuh, berkembang biak. Fasoroh kemudian jadi ya seperti itu.
Seperti umpamanya sekarang banjir itu membawa jagung satu karung umpamanya ya, kemudian terjerai-berai ada di tanahnya orang, akhirnya tumbuh. Nah, ini kan sebenarnya miliknya orang yang punya biji. Karena itu cuma berkembang biak saja. Kama law kana lahu bidun fahadonat hudujajatun li ghairihi wa faraha. Sebagaimana andaikan kita punya telur. Dan telur milik kita, telurnya ayam kita ini kemudian dierami oleh ayamnya orang lain, wa farohoh, kemudian menetas. Maka telur yang menetas anak ayamnya ini tetap milik kita walaupun dierami oleh ayamnya orang lain. Bukan berarti setelah menetas kemudian dirawat oleh ayamnya orang lain ini menjadi miliknya orang lain. Tidak. Jadi karena telur itu milik kita kemudian dierami oleh ayamnya orang lain dan menetas, ya tetap milik kita. Jadi semua barang yang ketahuan bahwa miliknya sebelumnya adalah milik si fulan, kemudian dibawa banjir, dibawa angin, itu semuanya tetap miliknya orang yang punya lebih awal. Kita ada ibarat lagi di Bughiyatul Mustarsyidin halaman 159. Mas'alatun. Hukmu ma yulqihil bahru minal amwali wal ahsyab wa nahwil alat min kulli ma dakhala tahta yadi malikin hukmul malid dha'i. Hukumnya barang yang dikeluarkan oleh laut, yang ada di dalam laut, yang berupa harta, kayu, atau alat. Mingkul 5 dakhala tahta yadi malikin, yang pernah dimiliki oleh seseorang, hukmul malid dha'i, maka sama dengan hukumnya barang terlantar, harta yang terlantar, yang tidak jauh dengan hukumnya luqotoh. Intu wuqi'ah ma'rifatuh malakihi adatan hufidah wujuban inda aminin. Jika dimungkinkan untuk diketahui orang yang memilikinya secara kebiasaannya, biasanya ketahuan. Ini ntar lagi ini biasanya ketahuan orang yang punya. Maka hufidah wujuban inda aminin. Barang tersebut, barang yang dibawa, yang ada di lautan ini, yang dikeluarkan oleh laut ini, wajib dijaga di bawah pengawasan orang yang dipercaya. Jadi harus dititipkan kepada orang yang dipercaya. Wala yastahiqu wajiduhu ju'lan, dan orang yang menemukannya tidak bisa memilikinya, tidak bisa menghakinya secara ju'alah. Artinya contohnya begini ju'alah, ya nanti kalau orangnya tidak ketemu, barang ini miliknya kamu karena kamu yang menemukan. Tidak begitu. Jadi walaupun bagaimana orang yang menemukan tidak bisa menghakinya, memilikinya. Wa in takarrara lahu min ba'du, walaupun setelah itu orang ini kembali menemukan lagi, berulang-ulang menemukan, tetap tidak bisa memiliki barang yang ditemukan. Nah, ini solusi pertama, barang yang ditemukan di laut dan dimungkinkan untuk diketahui siapa pemiliknya, pertama dititipkan kepada orang yang dipercaya. Au atla'ahu fi safinatihi, atau
Solusi yang kedua adalah menampakkan barang tersebut ada di perahunya orang yang menemukan. Jadi barangnya itu ditaruh yang sekiranya dilihat oleh orang lain, ditaruh di perahunya. Jadi dua alternatif, satu dititipkan kepada orang yang dipercaya, nomor dua dibiarkan saja di perahunya asalkan bisa dilihat oleh orang lain. Fa'in ayisa min ma'rifati malikihi, apabila orang itu sudah putus asa untuk mengetahui siapa pemiliknya, surifah masrofa baitil mal, maka ditasarrufkan seperti tasarrufnya baitul mal. Harta yang dikelola oleh negara. Jadi ditasarrufkan seperti tasarrufnya baitul mal. Kita lihat lagi ada ibarat di Bughiyatul Mustarsyidin 159. Ini posisinya sebenarnya ada di atasnya barusan, ibarat yang barusan ini. Mas'alatu jim. Istarad damalan min wasibin wa aisah min ma'rifati malikihi kana li baitil mal. Ada seseorang meminta merampas dari orang yang menggosok, merampas harta dari orang yang menggosok. Ada orang gosok, ngambilan miliknya orang lain, akhirnya oleh kepala desa umpamanya atau oleh pak kampung, barang-barang yang dia ambil dari orang itu dirampas. Nah, yang diketahui pemiliknya dikembalikan. Kemudian ada yang tidak diketahui, pusing, kepala desanya pusing, pak kampungnya pusing. Pak kampung ini pusing karena ada beberapa barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya, dan dia hasil merampas dari orang yang mencuri. Kan ada orang mencuri, dapat barang banyak, dirampas oleh pak kampung dan dikembalikan kepada pemiliknya. Nah sekarang pak kampungnya pusing karena ada beberapa barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Bagaimana ini? Kanah li baitil mal, maka barang-barang yang digosok oleh orang ini yang tidak diketahui pemiliknya, maka miliknya baitul mal, dikembalikan kepada baitul mal. Tsumma li masalihil muslimin, kemudian dipergunakan untuk kemaslahatannya orang Islam al-ammah, yang umum. Jadi kemaslahatan umum yang berguna untuk orang Islam, masjid, mushola, madrasah dan lain sebagainya. Wa amanit turuq, dan untuk keamanan jalan, pos kamling dan sebagainya. Wa nahwiha dan sebagainya. Nah, intinya sekarang seperti ayam yang tidak ketahuan pemiliknya, merpati yang tidak ketahuan pemiliknya, barang yang dibawa oleh banjir dan tidak ketahui siapa pemiliknya, barang yang ada di laut yang tidak ketahui pemiliknya, adalah dikembalikan kepada baitul mal, yaitu sebuah lembaga sosial yang dimiliki oleh negara. Setelah itu kalau tidak ada, atau boleh juga, bukan tidak ada, tapi boleh juga diberikan kepada kemaslahatannya orang-orang Islam yang umum, dan juga boleh untuk keamanan jalan. Nah, lebih baiknya tuh ayam-ayam yang tidak bertuan itu dijual, nanti diberikan kepada masjid, diberikan kepada pondok. Begitu juga dengan merpatinya. Demikian teman-teman pembahasan kali ini, mudah-mudahan banyak bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.